Wah, udah lumayan rame nih ya Nat yang nonton. Semuanya. Aduh, gimana nih, Kak? Wah, udah ada kawininya nih. Kita invite aja ya Nat. Iya, boleh, boleh. Oke, kita Annyeong. langsung. Hai Kak Halo, Winnie. Kak. Halo. Cuma pakai filter dulu guys, maaf lagi buluk. Yang mana Oke, nih yang kita kita? langsung. Aku izin perkenankan kami untuk membuka acaranya ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton GBC Talk hari ini. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama aku Nikita Gradiana Sahyesa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Sri Antiani. Nah, sebelum kita mulai sharing season kita bersama narasumber kita hari ini, diingatkan lagi ya kepada teman-teman, jangan lupa aktifin notifikasi pada akun @gbc_telkomunit dan jangan lupa juga follow akunnya supaya nggak ketinggalan updatean terbarunya. Kalian pasti penasaran kan tema apa sih yang bakal kita bawain di GBC Talk kita hari ini? Untuk tema GBC Talk kita hari ini adalah how to deal with a digital poster competition. Nah, berhubung narasumbernya udah ada nih, untuk narasumber kita hari ini nih, beliau merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan DKP angkatan 2019, bener nggak Kak? Nah, beliau sering kali ikutan lomba digital poster juga. Nah, beliau juga merupakan seorang konten ilustrator. Thank you Halo buat Kak, Hai. boleh nih Kak untuk menyapa dulu teman-teman yang lagi nonton live IG kita hari ini dan juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya makasih banyak udah berkenan diundang ke GBC Talk. Halo teman-teman semuanya, Cinggedul, aku seneng banget lihat kalian di sini. Mana reactionnya? Oh ya, Oke, halo. perkenalin, aku ini Angelin, aku dari DKV Advertising angkatan 2019. Sekarang aku lagi domisili di Bandung, tapi asal aku dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Shout out to Tanjung Pinang. Yes. Iya, halo Kak Winnie, salam kenal ya Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik Kak? Ya, baik banget. Aku excited banget karena hari ini bakal talk bareng kalian. Jadi overall seru banget. Kalian gimana kabarnya? Baik Kak, Alhamdulillah. deg-degan gak Kak nih buat GBC Talk kita hari ini? Apa gimana? Deg-degan gak Kak hari ini untuk GBC Talk kita hari ini? Jujur kan karena ini first time aku diundang jadi pembicara. Ya, gimana? Oke, keren. Nah Kak, sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih juga ya Kak, udah bersedia menjadi narasumber GBC Talk kita hari ini. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, akhir-akhir ini kesibukannya selama liburan apa nih Kak? Apalagi kan liburannya sangat panjang dan sangat bosan juga sih. Agak panjang ya. Kalau aku kebetulan anaknya nyanyi banget gitu ya. Jadi aku lagi ikutan choir. Terus aku juga ikutan. Kalian tahu Isaac? Tahu Kak. Nah, ikut itu yang tentang iGrade Project. Terus pokoknya daily routines, daily lives gitu. Hektik tapi seru-seru. Wah, produktif banget ya, Kak. Produktif banget ya, Kak. Beda ya, Nat, sama kita. Beda Untuk tema GBC Talk kita hari ini kan pastinya kan bakal membahas seputar tips and trick dan rahasia untuk membuat poster yang menarik. Wah, sangat penasaran sekali ya apa aja nih nanti yang akan kita bahas. Nah,
kita mulai sharing session kita hari ini. Untuk teman-teman nih yang mempunyai pertanyaan buat kau ini mengenai terkait poster ataupun tema kita hari ini, boleh nih ditaruh di question box dari sekarang. Nah, untuk mempersingkat waktu juga ya Kak, izinkan aku bertanya-tanya boleh gak nih Kak mengenai Boleh poster. banget. Nah, kakak kan pastinya sering dong Kang ngelihat kayak iklan-iklan lomba poster gitu. Nah, kakak tuh suka tertarik nggak sih Kak kalau misalnya ngelihat lomba-lomba poster terpajang di berbagai medsos gitu? Ya pastinya tertarik lah. Soalnya itu kan berkaitan sama bidang aku juga. Jadi sekali lihat tuh kayak, oke, ini sih kayaknya menarik buat diikutin. Oh my God, keren banget Kak. Nah, mengapa nih Kak, kakak tuh kayaknya tertarik mengikuti lomba poster tuh awalnya gimana sih Kak? Dari apakah hobi dari diri sendiri atau karena faktor jurusan juga Kak? Oke, izinkan aku bercerita sedikit ya. Jadi tuh, Ya. kan tahu kan kita pandemi-pandeminya ngapain-ngapain ya. Pokoknya ya di rumah, ngapain kayak gitu. Jadi aku sebenarnya mulai menekuni bidang desain itu 2019. Gambar-gambar semuanya mulai 2019. Temen konco-konco gitu, kita lagi nongki di kafe. Ngobrol-ngobrol kan, tapi tiba-tiba dia tanya, menurut kalian gimana sih, menurut apa sih gitu. Jadi topik A ini kayak out of the box banget. Terus kita nanya, kok lu nanya gini sih, kayak is something wrong gitu. Ternyata tidak guys. Rupanya dia nanya itu buat insights dia buat ikut lomba poster. Terus aku nanya, oh jadi desain poster harus nanya-nanya gini juga ya. Nah mulai dari situ aku tertarik kan. Terus aku mulai join-join lomba-lomba poster. Dan ya aku aktif mulai 2021 and still going. Yay. Wah, Keren banget ya Kak. Kayaknya sangat-sangat tertarik ya Kakak dalam poster ini dari kelihatan dari awalnya gimana. Nah, sebenarnya nih Kak kalau motivasi Kakak itu dalam mengikuti lomba poster tuh apa sih Kak kayak ataukah dari teman yang ngajak atau kayak emang suka ikutan-ikutan lomba gitu Kak? Oh, aku sih jujur aja tidak mau munafik ya. Awal pertama aku ikut ya karena price-nya menarik sekali. Duit. Jadi aku join. Tapi awalnya juga karena emang udah ada passion di bidang gambar dan ilustrasi gitu-gitu, desain. Jadi join juga karena selaras dengan tujuan aku. Iya, selaras sama jurusan juga ya Kak. Keren. Nah, aku mau minta pendapat kakak dong nih kak. Kalau kita ngikutin lomba poster gitu, kita tuh harus mempunyai soft skill apa saja sih kak yang harus dipersiapkan itu? Oke, yang pertama yang harus kalian tahu tuh lomba poster itu pasti ngomongin tentang problem solving, kayak desain pada umumnya. Kalau kalian dikasih sebuah tema, kalian bakal dilatih gimana kalian mecahin dari tulisan-tulisan itu menjadi sebuah karya visual yang dilengkapi dengan tipografi, komposisi, elemen-elemen desain, dan segala macamnya. Jadi punya namanya, bentar nyontek dulu. Yang kedua itu kalian perlu namanya punya decision making. Nah, kenapa decision making? Karena dalam setiap keputusan yang kalian pilih, mau nikah sama siapa enggak ya, dalam menentukan aset visual, warna, tulisan, semua itu kan butuh koneksiin sama temanya gitu. Jadi di situ nanti kalian akan dikasih pilihan, beberapa pilihan, misalnya nih tipografi. Ada huruf yang gendut, yang kurus, yang elegan. Nah, nanti kalau misalnya temanya kebersihan, kalian bakal milih tema yang gimana. Kalau anak-anak kalian bakal pilih kah huruf yang elegan? Nggak mungkin kan. Jadi di situ decision making kalian dilatih. Terus yang ketiga itu adalah time management. Seperti yang kita ketahui, setiap lomba acara pasti ada namanya deadline. Tugas juga deadline, ya kan. Di situ kita juga perlu namanya melatih time management kita. Ini kira-kira selesai berapa hari nih? Kira-kira nanti submitnya jam berapa nih, kayak gitu. Harus pinter-pinter
diatur waktunya. Gitu, soft skill-nya ada 3. Sekali lagi, yang pertama adalah problem solving, yang kedua adalah decision making, yang ketiga time management. Gitu ya Kak. Aku mau makasih sama Nadia yang udah ngasih beberapa pertanyaan ke Kak Winnie. Selanjutnya aku yang bertanya. Dari Boleh. tadi kan, ini kan pasti pertanyaan nih, ini pasti pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang ada di live IG. Apa sih Kak tips and trick untuk konsisten lomba poster agar dapat membuat poster yang menarik? Kalau buat poster yang menarik, jujur saja banyak faktor-faktor. Dan kemarin aku mulai ulik lagi sebelum-sebelumnya aku gimana. Nah, ini aku bakal spill nih. Jadi buat kalian yang di sini, dari aku adalah perbanyak referensi dan eksplorasi. Ini bisa apa aja, mau dari Pinterest, mau eksplorasi diri, eksplorasi lingkungan, semuanya boleh. Yang penting eksplornya banyak-banyak gitu. Karena dari eksplorasi dan inspirasi kalian bakal dapat namanya pencerahan. Jadi kalian nggak usah bertapa 24 jam lagi buat dapat inspirasi karena kalian udah ada referensi-referensinya. Terus yang kedua adalah amati, tiru, dan modifikasi. Ini udah sering kita dengar kalau misalnya di bidang desain ataupun DKV. Karena kalau misalnya kalian mau ngerjain sesuatu, kalian nggak mungkin lihat satu contoh dan kalian nyontoh semuanya. Itu nggak boleh banget. Justru kalian harus milih beberapa referensi dan kalian jadikan beberapa referensi itu karya kalian gitu. Terus yang ketiga itu kalian harus paham namanya namanya elemen-elemen desain, such as key visual, terus komposisi, peletakan, kesatuan, keharmonisan, warna, tulisan, dan segala macam itu kalian kuasai. Dan insya Yesus, kalau kalian kuasai itu, you won't have much trouble in making a digital poster. Gitu ya Kak. Kalau misalnya nih kan tadi aku udah nanya tentang tips and triknya. Apa sih Kak persiapan yang Kakak lakukan nih kalau misalnya lagi mengikuti kegiatan lomba poster biar posternya tuh hasilnya maksimal. Terus juga hal-hal apa sih yang harus diperhatikan peserta lomba nih yang mau ikut lomba-lomba lain biar posternya tuh menarik perhatian juri? Oke. Biasanya nih kalau aku ya, pas lomba poster gitu, seperti yang aku kasih tahu di awal tadi, itu yang paling penting sekali bagi aku itu referensi. Jadi aku bakal searching dulu nih kayak kalian tahu Pinterest kan? Tahu Pinterest? Jadi ada bisa dipin-pin gitu kan, terus bisa bikin mood board. Nah aku biasanya pakai Pinterest, terus aku search elemen visual yang sekiranya cocok sama tema yang udah dikasih. Lalu aku bikin color palette yang kira-kira aku mau arahnya ke sini nih, aku mau gelap, aku mau terang. Aku atur-atur di situ. Udah aku cari referensi, kemudian terus aku bakal baca bookletnya. Kan di situ tuh biasa kalau kalian ikut lomba desain poster tuh ada booklet yang isinya informasi, syarat dan ketentuan, penilaian segala macam tentang kompetisi tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik dengan seksama, terus dicocokkan elemen visual yang kalian butuhkan apa. Karena nggak mungkin kalau kalian ikut lomba kebersihan, tiba-tiba kalian masukin buku SNMPTN, jadi kayak nggak masuk akal aja gitu. Jadi selalu cocokkan elemen visual dengan tema yang dituju. Kemudian kalau aku udah baca, aku bikin mind map namanya. Kalian pernah brainstorming nggak namanya? Pernah. Nah, pasti tahu dong gimana kan. Pokoknya satu tema kita kasih panah, terus kita kasih panah lagi, diakar-akarin sampai meluas gitu. Nah, biasa aku bakal brainstorming gitu buat nentuin details-details yang aku mau masukin ke poster aku. Kalau udah brainstorming, aku bikin thumbnail gitu. Thumbnail itu bentukannya tuh kayak kertas kosong, tapi kalian kasih banyak kotak-kotak dan isinya tuh kira-kira komposisi yang aku mau pakai itu yang rata kiri, rata kanan atau tengah.
dimainin komposisi, warna, tulisan, segala macam elemennya juga dimainin. Nah di situ thumbnail dipakai, disusun, terus dipilih dari semua thumbnail itu. Biasa aku bikin 9 thumbnail kalau buat lomba desain poster, biar aku makin yakin aja. Dan thumbnail itu berasal dari referensi-referensi yang udah aku kumpulin gitu. Terus kalau udah ada kayaknya ini sih menarik sekali buat dijadikan hasil akhir aku pilih thumbnail itu, lalu aku perbesar, aku sketsa. Selesai sketsa itu, aku nanya dulu ke teman-teman aku yang berpengalaman di desain, lomba desain poster ataupun yang pro gitu kan, menurut kamu komposisi kayak gini udah enak belum? Terus dikasih feedback, aku revisi, lalu baru deh dari kalau udah oke, aku eksekusi ke line art, terus warna, terus diedit gimana biar bagus. Dan kalau udah, biasanya aku bikin poster itu based on illustration gitu, jadi aku nggak ambil dari Google or something, aku gambar gitu biasanya. Lalu aku mainin tipografi, semuanya komposisi udah selesai. Di situ aku revisi, aku nanya lagi pendapat beberapa orang-orang terdekat aku, kayak teman, keluarga, itu boleh banget, karena gini, kalau menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain itu bagus. Jadi kita harus selalu bertanya dan selalu introspeksi diri. Gila ya, dari seni desain jadi kehidupan filosofis. Everything berkaitan satu sama lainnya. Nah, tinggal minor revisions dan perhatikan kayak miss-nya di mana, ini udah oke belum semuanya. Kalau yakin udah oke, cek lagi kan, aku biasanya cek ketentuan dan syarat, aku pastikan dengan detail semuanya nggak ada ketinggalan, terus baru deh aku submit. Dan submit pasti bakal adrenalin rush banget dan kadang nggak enak after effect-nya karena bakal sakit perut. Jadi saran aku jangan mepet deadline. Wah. Terus hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian lomba gitu, biar jurinya tuh notice kalian tuh apa sih, penasaran gak sih yang pengen ikut desain poster nih. Selalu perhatikan booklet, dan di situ ada kriteria penilaian juri kan. Biasanya apa sih? Originalitas, kerapihan, kreativitas. Nah, di situ kalian lihat persentasenya, yang mana yang paling besar, kalian fokusin ke situ. Itu kunci biar kalian bisa meraih prestasi. Yay. Kayak gitu. Lumayan rumit juga ya Kak, kayak banyak banget step-stepnya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Tadi kan aku udah nanya tentang tips and trick juga persiapan dan hal yang harus diperhatikan. Nah, balik lagi nih, apa sih Kak, pasti kan banyak nih kesulitan dalam menekuni desain poster. Apa sih Kak hal tersulit ketika mengikuti lomba, dan gimana sih cara Kakak ngehadapinnya? Hal tersulit bagi aku itu, ya karena aku masih baru banget kan di dunia desain. Jadi hal tersulit adalah melihat karya orang lain yang lebih bagus, jauh lebih bagus dari karya aku. Nah, membandingkan diri gitu, menurut aku sulit. Jadi pas awal-awal aku ikut lomba, nggak sekali ikut langsung menang, ya enggak lah, hebat kan aku kalau bisa kayak gitu. Enggak, aku kalah dulu berkali-kali sebelumnya akhirnya aku bisa menang beberapa kompetisi, puji Tuhan banget. Dan gimana sih cara aku bisa menangin kompetisi itu? Yang pertama itu aku melihat dan mengobservasi karya-karya menang. Jadi kalau misalnya lomba ini aku nggak menang, aku ngelihat kenapa dia menang. Aku teliti, aku kayak bedah-bedah karya dia, apa yang bikin dia menang. Jadi habis aku lihat-lihat, oh ternyata gini, dan kompetisi lain lagi, oh ternyata gini-gini yang harus dilakuin biar menang. Terus aku coba introspeksi diri aku perbaiki kesalahan aku, terus aku coba lagi, dan mengimplementasi apa yang aku pelajari ya. Terus akhirnya bisa menang gitu dari kesulitan-kesulitan yang aku hadapi. Itu my breakthrough.
Ini pertanyaan terakhir nih Kak dari kita. Menurut kepandangan Kakak nih, manfaat apa yang bisa kita dapatkan saat membuat sebuah poster? Menambah pengalaman kah atau apakah? Pertanyaan yang menarik. Dari membuat sebuah poster itu kayak yang tadi dikasih tahu sebelumnya, kalau kalian join dari awal nih, sayang banget sama kalian yang join dari awal. Itu tadi aku ada soft skillnya ya. Jadi kalau di aku merasa 3 soft skill ini sangat-sangat apa ya, membentuk diri aku gitu loh. Jadi aku belajar tentang time management, belajar tentang decision making, dan belajar tentang problem solving itu dari lomba-lomba desain poster. Dan itu bisa diimplementasi juga ke kehidupan sehari-hari, kayak yang paling simple deh. Misalnya kalian lagi mau beli es krim di Braga gitu, lalu kalian bingung ngerasa apa kan, itu kan decision making. Kalau orang yang pelin-pelan dan gak punya skill decision making, mereka bakal kayak coklat, nggak jadi mas, kayaknya vanilla menarik, nggak jadi mas, kayaknya campur aja. Nah, aku dulu orangnya pelin-pelan, tapi semenjak ikut lomba-lomba desain poster, aku jadi lebih percaya diri, aku jadi lebih yakin sama diri sendiri kan. Jadi aku juga decision makingnya dilatih di sana, jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Emang kedengaran agak yang benar, ya benar, faktanya kayak gitu. Gitu Kak. Oke Kak, itu sekian dari aku. Maksudnya sekian doang pertanyaan aku dari Nadia. Ada yang mau nanya gak nih di kolom komentar atau di question box nih yang lagi nonton? Boleh banget nih langsung tanya ke Kak Winnie-nya loh, yang pro dalam di lomba digital posternya nih. Kita kasih waktu nggak, Nick? Atau gimana? Boleh nih 5 menit deh buat orang yang ada yang mau nanya nggak nih di kolom komentar atau di question box langsung buat Kak Winnie-nya. Boleh, kita tunggu ya nih. Oh, nih ada yang nanya dari Amon Day. Maaf ya kalau salah. Boleh diperlihatkan poster terbaik Kak Winnie nggak? Tuh Kak, kata Kak Amon Day. Boleh. Menurut Kakak poster terbaiknya Kak Winnie gimana? Yang mana? Tapi dari mana ya? Dari HP kah? Boleh Kak, mau dari mana juga boleh. Aku buka IG dulu guys. Oke. Sebenarnya ada di ini sih, ada di postingan feeds aku juga. Kalau menurut aku yang terbaik, menurut aku nih, ini salah satu karya yang menang gitu ya. Semoga kelihatan deh. Kelihatan nggak? Iya. Wah. Jadi ini konsepnya itu tentang ini maaf. Ini temanya Green Campus. Dari ini lomba Bukti Festival 2021 kemarin. Ini lomba pertama yang aku menangin sebagai juara favorit. Terus walaupun itu nggak ada tipografi apa-apanya, tapi menurut aku itu lebih ke illustration digital gitu. Jadi nggak poster, cuman it's one of the winning things and I'm really proud of that work. Karena dalam prosesnya itu aku pusing banget nentuin perspektif dan teknis-teknis yang kayak gimana sih perspektif manusia, gimana sih cahaya dan segala macam. Ya, jadi sulitnya di situ. Oke. Ada lagi kan nih yang nanya dari Ena Derdi. Kompetisi yang gak terlupakan apa nih Kak? Kompetisi yang gak terlupakan itu ini lomba pertama aku yang menang secara nasional itu Emina Cheese Character Competition. Jadi aku bikin karakter baru Emina Cheese, dan itu sumpah aku kerjanya lama banget dan nyari referensinya tuh banyak. Terus kayak menang gak ya, takut banget loh gitu. Tapi puji Tuhan banget aku dianugerahkan juara favorit pertama dari 10 kontestan finalis. Jadi itu ya, bahkan ada yang lebih pro gitu. I can't apa sih mau dapat first place itu, jadi kayak unforgettable banget dan aku bersyukur banget
mau nangis. Oke Kak, selanjutnya ada nih pertanyaan lagi dari Miki Valentino 23. Kak mau nanya nih, apa sih yang memotivasi Kak Winnie bisa sampai bisa sejauh ini? Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Hal yang memotivasi aku sejauh ini tuh karena aku punya mimpi. Aku pingin suatu hari nanti dari kerjaan tangan aku bisa agak muter ya Nika. Agak Winnie-nya sinyalnya Sedang tidak baik-baik saja. lagi nggak ini. Muter nggak Nadia? Masih. Bentar ya kami. Ya teman-teman ada. Wah, sebentar ya Kak. Wah, keluar Kak Winnie. Bentar kita undang lagi Kak. Mungkin karena sekarang musim hujan gak sih? Ya, jadi kadang juga jadinya gitu. Sinyalnya jelek. Kak Winnie, filter lagi biar dulu. Oh ya, jadi aku punya mimpi suatu hari nanti aku bisa menghasilkan karya yang bakal bikin orang tuh merasain sesuatu. Dan aku pingin bisa sampai dibawa ke internasional dan aku pingin kerja di luar negeri. Jadi hal itu yang memotivasi aku terus buat berkarya dan nggak putus asa. Keren banget Kak. Keren banget Kak. Inspirasi banget. Thank you. Wow. Ada lagi nggak nih yang mau nanya mumpung Kak Winnie-nya masih ada? Kayaknya tadi ada nih tentang program. Wah, ada lagi yang mau nanya dari Fikri sama Li. Mau nanya Kak, menurut Kak Winnie aplikasi paling cocok atau enak buat ngedesain apa Kak? Secara personal nih, kalau personally aku suka banget pakai Procreate buat ilustrasinya, Photoshop buat layoutingnya. Karena menurut aku Procreate itu compact gitu, bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan Photoshop, pernah sekali aku ikut kompetisi, itu aku kan gambar digital gitu kan. Jadi itu lagi liburan, terus aku tuh harus nenteng laptop yang 3 kilo kemana-mana pas liburan. Jadi orang lagi kayak have-fun, terus aku kayak bentar, deadline-nya deket, bentar. Jadi kayak nggak enjoy. Tapi pas udah ada Procreate, mau kemana pun ada iPad, jadi kayak compact banget. Orang lagi main, ya udah aku bisa gambar dulu, lagi nunggu bisa lanjutin dulu. Jadi ya dua itu, Procreate sama Photoshop. Kak ada lagi yang nanya, oh my god banyak ya pertanyaan kita buat kali ini. Oh my god. Dan Bima_Olivan0, Kak pernah desain poster di aplikasi Procreate tidak? Kalau pernah tunjukin Kak. Pernah nggak Kak? Mau ditunjukin gitu karya Procreate-nya? Boleh, tunjukin aja Kak. Karya aku di mana ya? Bentar aku ambil dulu ya. Oke Kak. Oke Kak Bima, sebentar ya Kak Winnie-nya mau. Oke, udah kembali lagi, deket doang. Jadi kemarin aku baru selesai bikin proyek Children's Book Illustration, makanya kurang aktif gitu di sosial media, belum update lagi. Jadi ini karya-karya aku di Children's Illustration Book. Kalau kelihatan, aku zoomin salah satunya. Kelihatan nggak? Wah, Dia bikin gambar itu. Kelihatan Kak. Terus ini buat anak-anak SD, jadi warna-warna Keren banget. itu yang colorful, terus yang kontras, biar suasananya tuh happy, gitu. Gitu deh. Sisanya yang latihan gitu sih. Banyak. Tapi kakaknya lebih sering desain di Procreate kan Kak daripada di yang lain? Iya, aku lebih nyaman di Procreate sih, karena emang gampang dibawa kemana-mana. Ada lagi Kak dari Daniel Jeshan. Setiap kreator pasti akan menghadapi saat jenuh. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengcounter masa jenuh itu supaya bisa menjadi bensin untuk semangat dalam goals kita.
Wah, pertanyaannya keren. Makasih dan Keren banget pertanyaannya. ya Gimana? berbobot ya. Tampaknya Daniel Jasper ini creator juga. Jujur aku sebagai creator juga menghadapi rasa jenuh pasti ada, dan cara aku counter rasa jenuh aku itu udah nggak usah dikerjain. Maksudnya kalau lagi capek, frustasi, kalau mau ngerjain ini juga kan, ngerjain seni itu artinya kita apa sih, memancarkan perasaan kita ke dalam karya kita kan. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi galau, lagi kayak aku apa yang ngerjain, terus kita kerjain, nanti hasilnya tuh dari karya yang kita buat tuh orang-orang tuh bisa ngerasain kalau karyanya tuh kok kayak gini ya, kayak kurang gitu. Perasaan orang lain pas ngeliat tuh nggak bakal enak. Jadi if you're tired, kalau kamu lagi capek, lagi jenuh, mending stop, letakin dulu iPad-nya, jauhin dulu komputernya, main MOBA, jalan-jalan, ngapain olahraga, pokoknya make yourself feel refreshed. Dan kalau kamu udah siap, terasa udah saatnya aku kerja lagi, baru kamu kembali ke tempat duduk kamu dan do your work and give out your very best. Itu dari aku. Wih, bagus banget. Kak, aku masih ingin tahu sama kakak kayak tertata gitu hidupnya. Ada lagi kak yang nanya dari second Yandere underscore. Kau ini pernah ngerasain kreatif block nggak? Kalau pernah, gimana cara ngatasinnya kak? Kreatif block. Creative block. Yes, I have ever. Namanya ngeblok gitu kreativitasnya. Pasti semua creator pernah ya ngatasin ini. Dan kalau aku di posisi itu, aku bakal cari orang-orang baru. Kunci aku tuh kayak ini, kalau aku nge-stuck di A, berarti aku harus saatnya move ke B. Jadi instead of berkutat di A, aku lompat, aku nyari orang baru dan aku cari tahu interest tentang orang itu. Jadi aku kayak lebih tahu lebih banyak, dan itu aku bakal ngerasa lebih kreatif karena aku tahu lebih banyak hal yang aku dulunya nggak tahu. Jadi connection is very important guys, jangan underestimate it. Walaupun orangnya kelihatan kayak introvert, skip, jangan. Jadi contohnya kemarin aja nih, gue temen introvert itu ngajakin gue kenalan sama temen-temennya di Bandung. Jadi kita kayak ke NHI kalau kalian tahu. Terus aku ngeliat pameran cake display yang keren-keren banget, kayak kue tapi dari kayak soto Makassar tapi dari kue gitu. Jadi aku udah jadi creative juice-nya lebih banyak lagi, dan itu cara aku ngatasin creative block. Semoga membantu. Ada lagi nggak nih yang mau nanya ke kau ini? Ya guys, mangga, silakan banget. Kau ini banyak ya fansnya, banyak. Bikin banyak. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih, mumpung kau ininya? Ya guys, eksklusif nih. Eksklusif sama kau ini, langsung dijawab langsung sama kau ini. Seru banget sih bawainnya. Wah, bagus banget. makasih kak. Kakak juga jawabnya keren banget. Ada lagi nggak nih kira-kira yang mau nanya ke kau ini? Langsung jawab eksklusif. Kapan lagi kau ini? Oh, ada lagi kak yang nanya. Daniel Deshan lagi. What does it take to be an illustrator? Oh, kalau illustrator ya, ini padahal ngomongin tentang desain poster ya. Tapi kita merambat kemana-mana, it's okay. Gak apa-apa kan, biar makin banyak ilmu yang dapat. Oh, oke. Kalau di sini ada yang kepingin jadi ilustrator nih, dari 18 orang di sini, kalau dari aku itu harus banget namanya pelajari fundamentals atau basic. Jadi kalian gambar orang tuh nggak cuman bullet,
tentang hai kaki tangan kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi itu harus benar-benar pelajari. Kalau misalnya muka nih, rupanya tuh bentuknya tuh sphere, lalu ada dimensi juga di sini, terus mukanya juga ada dimensi, misalnya di sini tet. Jadi semuanya tuh berawal dari bentuk-bentuk dasar, baru dibentuk lagi. Terus kalian harus belajar juga tentang teori warna, tentang grayscale, banyak banget. Dan kalian bisa cek aja di Instagram ini Illustra.c kalau ingin belajar, karena mereka lagi buka kelas-kelas dasar bagi pemula yang ingin belajar ilustrasi. Kayak promote nggak juga, cuman aku belajarnya dari situ juga. Terus aku belajar dari apa sih namanya, Skillshare. Yes, mereka nyediain platform bagi kalian orang-orang kreatif di luar yang ingin belajar tentang gambar, fotografi, masak, creative writing, everything is in Skillshare. Dan belajarnya tuh tersistematis dan terstruktur. Jadi kalian bisa check this out. I'm gonna type it Illustrasi and Skillshare. Waktu bisa dicek ya yang mau jadi ilustrator. Kau ini juga anak musik ternyata. Oh ya, jadi dulu tuh aku anak musik. Dari SMP sampai SMA itu aku fokusnya tuh di gitar lagu. Tapi pas mau milih jurusan kuliah, aku banting setir gitu ya ke DKV. Jadi makanya aku bilang aku dari 2019 baru awal-awal banget belajar gambar, belajar desain. Dan it's a privilege bagi aku diundang ke GBC Telkom Unif Talk. Jadi guys, jangan lupa follow GBC Telkom Unif di atas ini. Dipromosiin sama kau ini, oh my god. Kata Kak Mauren, anak musik terjun ke art gokil, tetap berkarya ya kau ini. Oh iya, makasih Kak Mauren. Makasih Mauren. Wah, ini nih, ada lagi kan nih satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang mau ditanyain ke kau ini. Ya guys, kalau ada boleh banget siap menjawab selama waktu masih ada. Ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa, kau ini baik. Wah, ada lagi yang nanya, wah Kak Mauren lagi. Salah satu inspirasi buat terus berkarya apa Kak? Tadi udah kejawab sih, mimpi aku, ya kan. I have a dream, aku pengen karya aku. Mungkin ada orang Kak yang bikin Kakak terinspirasi atau gimana gitu Kak? Kalau orang yang bikin aku terinspirasi, pertama kali masuk ke DKV nih ya, ada satu kakak tingkat aku namanya Kak Shirley Magdalena. Dan aku kayak ngeliat passion dia dan cara dia gambar, and it fuels me. Tuh, aku jadi ikut, sorry ya kalau agak kasar. Oh my gosh, ini yang aku cari-cari seumur hidup, dan aku harus bisa ini karena aku kayak merasa this is where I belong gitu. Namanya ikigai sih kalau kalian tahu. Jadi itu alasan kenapa kalian hidup, dan aku rasa ikigai aku ada di sini. Jadi I'm staying here. Begitu. Kalau misalnya itu mau disampaikan Kakak salam gitu ke yang bikin Kakak terinspirasi gitu, makasih atau gimana gitu Kak? Mungkin sih, tapi orangnya kayaknya nggak aktif di Instagram ya. Cuman aku pernah sampein kalau aku masuk DKV itu karena aku ingin jadi kayak dia. Aku terinspirasi banget dari dia, dan aku harap suatu hari nanti ada juga orang yang melihat aku dan merasa terinspirasi juga. Jadi this creative industry bakal terus thriving and growing. Amin, biar Indonesia juga makin baik, makin mantap. Itu cita-cita. Wah, siapa tahu orangnya nonton GBC Kak. Jadi tahu ya loh, dia nonton GBC terus kayak ngeliat Kakak gitu, namanya disebut gitu, jadi kayak wah gitu, aku menginspirasi orang gitu Kak. Amin deh, kalau di sini ada yang kayak gitu. Aku bakal suka. Iya benar. Wah, tapi nggak kerasa ya Nat, waktunya udah mau habis nih. Iya, kita udah sampai di penghujung acara juga nih. Terus Kak, boleh nih Kak buat kau ini ngasih closing statement buat teman-teman yang nonton. Oke. Aku closing statementnya mungkin ada satu quotes dari Rio Purba, kalau kalian tahu.
Ya, quotes-nya gini. Ini berkaitan sama desain poster ya, jadi merambat ke ilustrasi kan tadi. Kita kembali ke desain poster ya guys ya. Jadi gini, nggak cuma desain poster sih secara umum. Bentar ada motor. Jadi quotes-nya, sebagus-bagusnya desain, pasti ada juga orang yang nggak suka. Tapi sejelek-jeleknya desain tersebut, juga pasti ada orang yang bakal suka. Jadi buat kalian semua yang nonton, jangan menyerah, terus berkarya. Hidup mahasiswa. Tetap ya Kak, ada hidup Ya, mahasiswanya. semangat terus pokoknya, semangat buat kalian semua. Makasih ya Kak, udah bersedia nih jadi narasumber GBC Talk kita hari ini. Banyak banget pengetahuan dan dari pengalaman-pengalaman Kakak juga, terus Kakak banyak kayak ngasih banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang pastinya. Buat kau ini sehat selalu ya Kak, sukses selalu, tetap semangat. Thank you buat kalian berdua juga, sehat selalu, semoga kuliahnya lancar nanti di bulan September. Amin. Makasih banyak udah berkenan mengundang aku, makasih banyak buat 15 orang yang 15 orang yang nonton. Aku Makasih senang juga sekali. buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat nonton GBC Talk kita hari ini. Jangan lupa ya ikut lomba digital poster yang ada di GBC ini. Pastinya bakal dapetin banyak hal hadiah menarik dan tentunya menambah pengalaman juga kalian di bidang poster. Sampai jumpa di lain waktu. Aku Kawini dan Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Winnie. Makasih banyak Makasih semuanya, dadah. Kak.